SCN-56 Maryam, makasih atas semuanya. Dennis masih terlihat bengong dengan pikiran yang entah terisi apa. Tidak perlu cemas, ucap Ustadz Hamzah dengan usapan lembut di bahu Dennis. Apa saya juga harus melakukannya, Pak Ustadz? Ucapan yang sebelumnya ditahan Dennis, namun karena rasa penasaran dia nekat tanyakan. Baiknya begitu nak Dennis, lagi pula ini untuk kesehatan nak Dennis juga, ucap Ustadz Hamzah dengan tersenyum. Lagi-lagi pikiran Dennis traveling, membayangkan betapa ngilunya jika miliknya itu dikuliti. Sebaiknya nak Dennis pikirkan dulu, kalau sudah siap nanti sampaikan pada Bapak, ucap Ustadz Hamzah dengan beranjak untuk bangkit dari duduknya. Oh ya nak Dennis, kebetulan 2 hari lagi akan ada sunatan massal di sini. Banyak anak-anak yang telah mendaftar, kalau berminat nak Dennis bisa sekalian. Mendengar penuturan dari Ustadz Hamzah membuat kelopak mata Dennis melebar. Wats, anak-anak, gumam Dennis dalam hati. Membayangkan dia akan ikut dalam sunatan massal saja membuat bergidik nyeri, sudah pasti harga dirinya akan jatuh. Belum lagi pandangan orang terhadap dirinya, sudah sematang ini tapi baru sunat. Selain takut, malu juga Dennis merasakan kepanikan yang luar biasa. Bagaimana jika nanti miliknya dipotong cukup banyak, lalu bagaimana masa depanku? Ah tidak, ini tidak boleh terjadi, gumam Dennis dalam hati. Dennis selalu berpikir tentang sesuatu yang konyol, yang bahkan mungkin cara berpikirnya terlalu jauh. Padahal Ustadz Hamzah telah menjelaskan jika ini hanya membersihkan kulit bagian luar saja, dan tidak ada acara potong-memotong, namun tetap saja pikiran Dennis dipenuhi segala macam keburukan. Setelah bergelut cukup lama dengan pikirannya sendiri, namun tidak juga kunjung mendapatkan jawaban, Dennis memilih untuk beranjak dan berniat berjalan-jalan di sekitar pesantren untuk menghilangkan kepanikannya. Assalamualaikum, ucap Nisa dengan suara lembut. Beberapa kali Nisa mengucapkan salam di depan kamar Dennis dengan jarak yang sedikit jauh, kamar yang terlihat tertutup rapat dan dikunci dari dalam oleh sang penghuni. Menyadari tidak ada jawaban dari Dennis, Nisa memilih untuk kembali ke dalam rumah, dan mungkin Dennis juga telah tidur. Waalaikumsalam, ucap Dennis dengan tergesa membuka pintu kamar. Iya, ada apa? Tanya Dennis. Nisa tampak meneliti sosok di hadapannya. Oh, Abi minta Nisa untuk tanya perihal pendaftaran hitan massal pada Mas Dennis, ucap Nisa dengan perasaan malu dan wajah menunduk. Dennis terlihat memicingkan mata mendengar penuturan dari Nisa. Maaf, saya bertugas mengelola pendaftaran hitan massal Mas, ucap Nisa ketika melihat Dennis sedikit bingung. Oh, iya, begitu ya, jawab Dennis terbata. Sejujurnya Nisa merasa malu menanyakan hal ini pada Dennis, namun mau tidak mau dia harus tanyakan, pasalnya berkaitan dengan kuota yang terbatas. Aku akan berpikir dulu, jawab Dennis dengan menggaruk pelipisnya yang tidak terasa gatal. Dan Nisa memberikan jawaban dengan anggukan kepala. Kemudian pergi meninggalkan Dennis yang masih berdiri mematung di depan pintu kamar. Tiba hari di mana hitan massal diadakan, banyak anak-anak yang mulai berdatangan bersama kedua orang tuanya, tak jarang banyak yang membawa keluarganya pula. Selain para peserta, banyak juga orang lain yang juga datang untuk menyaksikan kegiatan hitan massal yang diadakan Ustadz Hamzah setahun sekali itu. Aku tidak bisa membayangkan milikmu akan dikuliti, goda Lian dengan wajah seringai. Sialan, nih anak, disuruh nemenin malah bikin panik, umpat Dennis dalam hati. Gue cuma mau bilang, jangan tegang nanti di dalam, gue gak bisa bayangin kalau lo tegang bisa segede apa tuh otong, goda Lian lagi dengan suara berbisik. Wajah usilnya tidak juga luput dari pandangan Dennis saat itu. Harusnya gue gak minta lo datang ke sini, nyusahin. Geram Dennis yang sudah sangat kesal dengan tingkah Lian. Melihat kemarahan Dennis namun dengan rasa takut membuat Lian semakin bahagia, hingga tanpa disadari Lian tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya memang Dennis telah menghubungi Lian, Dennis memintanya untuk menemani dalam acara hitan ini, pasalnya Dennis tidak memiliki keluarga atau saudara, hanya dengan Lian lah selama ini Dennis dekat. Pagi-pagi sekali Lian telah datang di pesantren Ustadz Hamzah untuk menemani Dennis melaksanakan hitan. Sejujurnya Lian pun juga belum pernah melaksanakan hitan, jadi dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya, namun sepengetahuan Lian hitan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan pada laki-laki muslim. Terdengar jelas oleh pasang telinga Dennis, beberapa anak yang masuk ke dalam ruangan hitan menangis dan menjerit sekuat tenaga. Hal itu membuat Dennis semakin takut dan seketika keringat sebesar biji jagung menetes membasahi pelipis dan baju koko yang dia kenakan. Melihat Dennis yang cemas, kembali muncul kalimat konyol dari mulut Luknat Lian, bro, sumpah gue mohon lo jangan nangis ya nanti, gue malu banget kalau sampai lo nangis, goda Lian dengan suara lirih. Dennis hanya dapat menggeram dengan mata melotot. Tapi kalau lo mau nangis gak apa-apa juga sih, pasti rasanya sakit banget, ucap Lian lagi dengan senyum seringai. Bisa diem gak lo, sumpah mulut lo lemes banget kayak mulut emak-emak, jawab Dennis dengan wajah yang sudah merah padam. Bukan karena marah, hanya saja Dennis merasa semakin takut mendekati nomor antrian yang tinggal beberapa angka lagi. Santai napa bro, jawab Lian dengan senyum cengingisan. Gue ingat lo kan juga belum disunat, gimana kita sunat bareng aja, tukas Dennis dengan senyum smirk. Mendengar hal itu seketika wajah Lian menjadi pusat pasi dan tangan yang langsung membekap otong miliknya. Oh no, ini keperjakaan gue bro, belum siap gue, jawab Lian seketika. Kedua sahabat itu hanya saling melemparkan kata-kata ejekan hingga mengundang banyak pasang mata untuk ikut mendengarkan ocehan mereka yang receh. Sebenarnya Lian hanya ingin menggoda Dennis saja, nyatanya dia justru dibuat telak oleh Dennis dengan kalimatnya. Tenang aja, setelah gue hitan, gue minta Ustadz Hamzah juga buat hitan lor bro, goda balik Dennis pada Lian yang sudah semakin pucat.
Mendengar hal itu Lian menjadi semakin pucat, dan hanya bisa membalas ucapan Dennis dengan senyuman yang terasa getir. Rasain lo, kena mental kan, batin Dennis dalam hati, merasa puas telah mengerjai sang sahabatnya. Beberapa saat Dennis sudah tidak bisa berkata-kata akibat rasa panik yang kian memenuhi dada. Bagaimana dia sanggup melanjutkan obrolan yang penuh candaan dengan Lian, sedangkan dirinya merasa sangat ketakutan. Bahkan Dennis pun mengikuti gaya Lian dengan membekap otong miliknya. Nomor 34 atas nama Dennis Iskandar, suara panitia yang memanggil nama Dennis untuk masuk ke dalam ruangan hitan. Setelah selesai di hitan Dennis masih bisa tersenyum lega, pasalnya Dennis merasa ini tidak sesakit yang dia bayangkan sebelumnya, justru hampir Dennis tidak merasakan apapun selama proses hitan. Dennis yang dibantu oleh Lian, segera kembali ke kamarnya. Berjalan menggunakan sarung dan langkah yang terlatih membuat Dennis selalu jadi bahan bulian oleh Lian. Gimana bro mantap? Tanya Lian dengan suara menggoda. Mendengar hal itu Dennis hanya mendengus kesal. Lo pikir aja sendiri, jawab Dennis dengan ketus. Harusnya abis gue tadi lo juga kudu disunat, ucap Dennis. Makasih bro sarannya, jawab Lian dengan senyuman getir di wajahnya. Setibanya di kamar Dennis segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Beberapa saat berlalu Dennis merasakan sensasi tidak menyenangkan dari si otongnya, rasa nyeri yang semakin lama, semakin terasa sakit. Lia ini napa jadi perih ya, ucap Dennis dengan gelisah. Lian Dajjal, nama gue Lian, umpat Lian dengan wajah kesal. Pasalnya tidak jarang sahabatnya tersebut memanggilnya seperti bos besar mereka memanggil dirinya. Ya, benar saja Reza lah yang selalu memanggil Lian dengan nama Lia. Sumpah ini sakit banget woi, wah parah lo, gara-gara lo ngajakin gue ngomong terus, misi otong jadi sakit, umpat Dennis lagi dengan wajah semakin gusar. Lian hanya mendengarkan celana dan umpatan dari sang sahabat dengan santai, tanpa berniat menjawab. Waduh, suara teriakan Dennis yang terdengar sangat memekakkan telinga. Hal itu membuat Lian tidak berhenti untuk tertawa. Ada rasa kasihan, namun Lian yang berada di samping Dennis pun merasa bingung harus berbuat apa, pasalnya sang sahabat hanya mengeluh kesakitan, sementara dirinya tidak tahu harus bagaimana. Bro gue gak sanggup bro, sumpah gue gak sanggup kalau kayak gini, ucap Dennis dengan suara tinggi. Dah lo bilang gak sanggup, nah tuh si otong udah disunat Dajjal, kesal Lian pada Dennis yang dari tadi selalu memarahi dirinya dan terus saja mengumpat. Mau lo itu, otong dibalikin lagi, dijahit lagi gitu. Ketus Lian pada Dennis. Lia, sumpah ini gue mesti ngapain, teriak Dennis. Lian Dajjal, tukas Lian lagi ikut kesal dibuatnya. Lo nikmatin aja nape, mungkin aja abis ini lo bakal jadi air rentong, itu yang kayak di film luar negeri. Goda Lian dengan wajah mengejek. Astaga, mulut lo minta dijahit juga kayaknya, kesal Dennis. Lian yang melihat sang sahabat hanya berbaring dengan suara erangan yang semakin memenuhi telinga, sejujurnya merasa jengkel. Namun hal itu juga menjadi sebuah pemandangan yang lucu baginya hingga tidak henti Lian untuk menertawakannya. Assalamualaikum, suara sopan dan merdu yang seketika menghentikan teriakan Dennis dan menghentikan tawa Lian saat itu. Dennis dan Lian hanya saling pandang, kemudian setelahnya Lian membukakan pintu kamar. Neng cantik, ucap Lian dengan wajah sumringah. Ini obat untuk Mas Dennis, pereda nyeri, agar mengurangi rasa sakitnya, ucap Nisa dengan suara sopan dan pandangan yang menunduk. Lian menerima obat tersebut dengan pandangan yang tidak lepas dari wajah Nisa. Dennis yang melihat sang sahabat tengah tebar pesona, dan bahkan sudah tidak lagi memikirkan nasibnya, kemudian melempar bantal ke arah Lian yang masih berdiri di depan pintu memandangi kepergian Nisa. Dajjal, ada apa? Tanya Lian tanpa rasa bersalah. Ada apa, lo yang ada apa lemes? Umpat Dennis kesal pada sang sahabat. Mendengar hal itu Lian hanya tertawa geli pada sang sahabat. Menyadari sahabatnya yang sudah mulai kumat lagi, tidak ingin semakin disalahkan, Lian segera menutup kembali pintu kamar tersebut. Karena gue baik nih, gue siapin minum sama obat lo, ucap Lian dengan menyodorkan segelas air putih dan obat yang sebelumnya diberikan oleh Nisa. Dennis hanya memandangi obat yang dibawa oleh Lian, terus yang mana, yang harus gue minum duluan, tanya Dennis pada sang sahabat. Setelahnya Lian juga melihat obat yang dia pegang, gue juga nggak tahu bro. Jawab Lian dengan entengnya. Dennis yang melihat hal itu hanya dapat menggeram dan menahan rasa jengkel, kemudian menepuk jidatnya yang mulai merasa panas akibat tingkah sahabatnya. Astaga, lo mau bikin gue overdosis, minum obat sebanyak itu, umat Dennis. Makanya tuh punya mata dijaga, lo kayaknya emang mau ngeracunin gue. Ucap Dennis dengan kesal. Dan Lian pun hanya tersenyum receh menyadari kesalahannya, kemudian menunduk dengan rasa bersalah. Meski dalam hati dirinya merasa lucu. Asteris. Setelah cukup lama melawan drama dari Dennis, hingga umpatan dan celana dari mulut Lian maupun Dennis keluar begitu saja. Akhirnya Dennis bisa tertidur pulas setelah minum obat. Dengan setia Lian menunggu Dennis sang sahabat. Karena hanya duduk dengan memainkan smartphone miliknya, Lian pun juga merasakan kantuk yang luar biasa, hingga dirinya juga tertidur di atas sofa kamar. Beberapa saat terdengar suara azan asyar yang seketika membangunkan Dennis dari tidurnya. Melihat sang sahabat yang tidur dengan begitu nyenyak membuat Dennis tidak tega untuk membangunkan, meski dia sangat membutuhkan bantuannya. Beberapa saat Lian tidak juga bangun, Dennis mulai gelisah karena dia berpikir bisa bahaya jika sampai dia telat minum obat, bisa jadi kejadian yang sebelumnya dia rasakan akan terulang kembali, namun Lian belum juga bangun, sementara obat yang sebelumnya diminum oleh Dennis berada di sofa tempat Lian tidur.
Dennis hanya dapat menggeram kesal melihat sahabatnya yang begitu nyaman tanpa memikirkan dirinya, karena merasa sudah lelah menunggu. Lagi-lagi Dennis melempari Lian dengan bantal, yang seketika hal itu mengagetkan Lian. "Selamat sore Mai Sunsin," ucap Dennis dengan nada sinis. "Gimana, tidurnya nyenyak?" tukas Dennis lagi dengan suara kesal. Menyadari kesalahannya, Lian hanya terkekeh dengan ekspresi yang ditujukan sang sahabat. Karena Lian tahu dirinya salah, segera Lian menyiapkan minuman dan obat untuk Dennis. "Ini Dajjal obat lo," tukas Lian dengan menyodorkan obat dan minuman. Asteris. Di waktu yang sama namun pada tempat yang berbeda Mahira tengah dalam suasana hati gelisah, pasalnya sang Abi selalu saja mencarikan dia jodoh. Bukan tidak mau atau menolak, hanya saja Mahira merasa belum siap, dan entah mengapa Mahira tidak begitu suka dengan hal itu. Ditambah dengan kedatangan Tama sebelumnya membuat hati Mahira kian berkecamuk. Dalam suasana hati yang entah sudah seperti apa, Mahira mengambil smartphone miliknya dan mencari sebuah nama yang ingin sekali dia hubungi saat ini. "Assalamualaikum," ucap Mahira dengan suara lembut. "Waalaikumsalam Kak Ira," ucap Maryam dari ujung telepon. Setelahnya Mahira menceritakan semua yang sedang berkecamuk dalam hatinya, mulai Dennis yang selalu berusaha mendekatinya, begitu juga Tama yang bahkan baru saja datang menemuinya, ditambah beberapa calon yang Abi tawarkan pada Mahira. Hal itu cukup membuat kepala Mahira terasa pening, dan ingin rasanya menghilang begitu saja. Sejujurnya Mahira bingung dengan semua itu, pasalnya mereka mungkin saja hanya tahu Mahira yang saat ini, tidak dengan masa lalu Mahira yang terasa begitu suram. Pikiran tentang bagaimana sang calon suami bisa menerima dirinya dengan ikhlas, atas segala kekurangan yang dia miliki, serta dosa-dosanya di masa lalu. Mahira terlihat semakin terisak dengan buliran bening menetes di wajah cantiknya. Maryam yang berada di ujung telepon pun merasa kasihan terhadap sang kakak, namun dengan suara lembut Maryam berusaha menenangkan sang kakak dan memberikan beberapa saran untuknya. Setelah memberikan beberapa nasihat dan arahan pada Mahira, Maryam sedikit merasa lega pasalnya sang kakak terlihat telah lebih tenang dari sebelumnya. "Maryam terima kasih untuk semuanya," ucap Mahira dengan suara lirih dan nafas sesenggukan. "Tidak masalah Kak, jika kakak perlu apapun jangan sungkan untuk mengatakan pada Maryam," jawab Maryam kemudian. Setelah cukup tenang dan merasa lebih lega, karena telah mengutarakan semua isi hatinya pada sang adik, Mahira kemudian menutup teleponnya tersebut. Lantas Mahira mengambil air untuk wudhu dan segera membasuh wajahnya, kemudian segera melaksanakan sholat untuk melaksanakan kewajiban dan berharap sebuah ketenangan setelah dirinya sholat.